untuk itu tema yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan hal tersebut, yakni antisipasi dan waspada cuaca ekstrim. Mungkin banyak dari pemirsa di rumah yang bertanya-tanya, ada apa gerangan kira-kira, karena rasa-rasanya cuaca yang terjadi akhir-akhir ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun biasanya kita lewati. Cukup menegangkan kalau boleh saya bilang, dan membuat kita khawatir. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Anda sepertinya sudah tahu siapa beliau. Saya akan perkenalkan, yang di samping saya adalah Bapak Made Rentin, Kalaksa BPD Bali. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu Galuh, Om Swastiastu pemirsa dimanapun berada. Dan juga di sampingnya hadir pula Bapak Inyoman Gede Wiryajaya, Koordinator Bidang Datin BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat datang, Pak. Ya, Om Swastiastu. Beliau-beliau ini selalu hadir ya di setiap situasi seperti ini, utamanya cuaca ekstrim, dan di beberapa media pula. Saatnya kita akan langsung bertanya kepada, mungkin saya izin ke BMKG terlebih dahulu ya, karena ingin mengetahui seperti apa sih sebetulnya penjelasan terkait kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, Pak. Masyarakat saya yakin juga banyak yang panik atau takut nih dengan kondisi ini. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ada angin kencang, hujan yang begitu deras. Silakan, Pak. Ya, memang belakangan kita kan banyak sekali jadi kondisi ekstrim ya. Itu seperti yang sudah diprediksi atau diperkirakan oleh BMKG. Dari awal kita prediksi bahwa Januari ini, pada saat ini sudah Bali masuk musim penghujan. Yang puncaknya kita prediksi jadi pada bulan Januari ini. Nah, dari sisi klimatologi kita lihat bahwa adanya fenomena La Nina juga dari awal kita prediksi, yang sekarang sudah mulai melemah sampai dengan bulan Maret dia masih ada, namun dengan status lemah, dan kemudian akan terus menuju ke arah netral. Kemudian dari sisi meteorologi kita lihat adanya beberapa faktor yang menyebabkan kondisi dari akhir-akhir ini. Yang pertama, aktifnya monsun Asia, di mana angin bertiup dari Asia menuju ke Australia melewati Indonesia dengan bawa massa udara basah, sehingga kita mengalami musim penghujan. Kemudian adanya konvergensi kemarin kita lihat dari sebagian Sumatera, Jawa, Bali, NTB sampai dengan NTT, sehingga dampaknya angin kencang, gelombang tinggi, hujan juga dan sebagainya. Kemudian kita lihat adanya kondisi sekarang kita lihat di sebelah baratnya Pulau Kalimantan itu ada tekanan rendah atau bibit tropikal siklon. Kalau dia menguat bisa jadi tropikal siklon. Kemudian bekas tuh X daripada tropikal siklon Eli itu masih aktif, namun terus melemah. Terus sekarang posisinya ada di daratan benua Australia. Nah, keduanya ini menarik masa anginnya sehingga menjadi semakin melemah dia. Kita harapkan dengan kondisi ini sekarang dan besok itu angin maupun gelombang masih cukup tinggi, namun setelah itu akan terus menurun mengarah ke arah normal kalau tidak terjadi gangguan lain. Nah, biasa pada saat-saat kondisi musim hujan ini, biasanya di Selat Khatulistiwa itu terjadi bibit siklon, biasanya di utaranya benua Australia. Kalau itu terjadi, bisa aja terjadi ada bibit siklon, dampaknya angin kencang, gelombang tinggi maupun curah hujan lebat. Nah, itu bisa terjadi. Kita BMKG memantau terus kondisi ini, kita memantau terus sampai tadi malam pun kami masih rapat dengan Ibu Pak BMKG, memimpin rapat, Pak Deputi dan semuanya, sampai jam 12 kita rapat membicarakan kondisi ekstrim di seluruh Indonesia. Ya, artinya BMKG sesuai dengan tupoksinya itu akan memantau terus perkembangan daripada dinamika atmosfer ini, karena atmosfer sangat dinamis sekali, dan kita buat peringatan dini apabila diperlukan. Seperti kemarin itu kan sangat-sangat ekstrim ya, mulai tanggal 1 kita pantau terus angin meningkat, tanggal 2 itu angin sampai dengan 39 knot tercatat di Ngurah Rai, bahkan ada gasti itu kecepatan sampai dengan 44 knot di Ngurah Rai. Itu dampaknya kita lihat sendiri, kemarin ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Bahkan BMKG saat itu sudah mengeluarkan press release terkait dengan kondisi ekstrim tersebut, sehingga kita harapkan industri terkait maupun masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut, peringatan tersebut untuk pengurangan risiko bencana. Nah, itu yang kita pentingkan. Apalagi kita tahu masyarakat kita semakin cerdas,
tidak mudah terprovokasi informasi sifat hoax seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah musim penghujan ini bukan sudah terjadwal begitu ya Pak ya? Masyarakat Indonesia sudah terbiasa terbagi menjadi dua, musim kemarau dan musim penghujan. Hanya saja musim penghujan tahun, anggaplah hitung dari tahun lalu ya Pak ya, sampai tahun ini terasa ekstrim gitu Pak ya. Indikator ekstrimnya ini tadi Pak sampaikan, sempat disampaikan 39 knot, ini bukan hal yang biasa berarti? Ya, kalau yang disebut ekstrim ya, kalau angin disebut ekstrim apabila dia itu di atas 25 knot. Nah, ini 39 berarti melebihi. Ya, kalau curah hujan itu ekstrim berarti melebihi 150 mm dalam satu hari. 24 jam itu termasuk ekstrim. Waktu kejadian bulan Oktober itu ya, waktu kejadian di katakanlah di Jemberana itu banyak sekali curah hujan ekstrim dan rekor baru terjadi. Seperti Jatiluhur ada 350-an itu dalam satu hari, artinya sudah 2 kali ekstrim. 2 kali ya. lipat batas normal artinya Pak Ya, ya? itu dari sisi hujan, dari sisi angin, kemudian suhu juga ada ekstrim apabila dia 3 derajat di atas rata-ratanya. Itu disebut ekstrim. Jadi ada kriteria yang bisa kita sebutkan apabila terjadi ekstrim. Itu perlu kita paham bersama. Oke, baik. Artinya kita sepakat bahwa yang terjadi akhir-akhir ini sudah bisa kita kategorikan sebagai cuaca ekstrim begitu Pak ya. Adanya cuaca ekstrim ini tentu masyarakat harus lebih waspada, dan kaitannya juga dengan BPBD pula nih, karena nanti akhirnya ujungnya beliau-beliau inilah yang nanti akan turun ke lapangan, kemudian melakukan evakuasi dan lain sebagainya jika terjadi bencana. Tentu saja kita berharap tidak. Saya ingin minta pendapat Pak Retin dulu terkait dengan kondisi ekstrim dan juga apa yang sudah dilakukan BPBD sampai hari ini Pak. Iya, hari ini Tiang hadir di satu sisi tetap busana adat Bali karena Rahina Suci Purnama. Hari Purnama. Yang kedua, kesiapsiagaan dengan ciri khas rompi kami di BPBD Provinsi Bali. Tentu pertama berangkat kami adalah peringatan dini yang dikeluarkan oleh teman-teman di BMKG. Sesungguhnya kondisi di awal tahun 2023 ini keberlanjutan dari warning rilis resmi yang telah dikeluarkan oleh BMKG di minggu keempat 2022 Desember bahwa Bali masuk di antara 9 daerah provinsi yang akan terdampak atas cuaca ekstrim, sekurang-kurangnya angin kencang, hujan lebat dan sangat lebat. Ini telah diberikan peringatan oleh rilis resmi yang dikeluarkan oleh BMKG secara nasional. Terkait kondisi itu, kami BPBD dengan segenap jajaran tentu di provinsi, kabupaten kota seluruh Bali dengan stakeholder terkait tidak kurang dari teman-teman di Basarnas, dinas terkait, PUPR misalkan, termasuk kami merangkul unsur TNI Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Warning dari pihak BMKG ditindaklanjuti oleh 2 institusi besar di tingkat nasional. Tidak kurang dari Pak Kepala BNPB mengeluarkan peringatan dini juga untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk induk dan orang tua kami di Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan surat resmi berkaitan dengan langkah dan upaya kesiapsiagaan yang patut dan harus kami lakukan di BPBD baik di tingkat provinsi, kabupaten kota yang ada di seluruh Bali. Jika kami flashback sebelum memberikan report terhadap kondisi di awal 2023, kalau boleh kami flashback sepanjang 2022 saja, tidak kurang dari 1.906, hampir 2.000 kejadian kebencanaan yang terjadi di Bali. Dominasinya memang pada cuaca ekstrim. Jadi ketika berbicara antisipasi cuaca ekstrim 2023, sesungguhnya di tahun lalu kita sudah melakukan langkah-langkah itu karena kondisinya lebih dari 53% dari total kejadian bencana yang terjadi di 2022 itu lebih banyak pada cuaca ekstrim dengan berbagai dampak. Kami menghitung lebih dari 49 miliar nilai kerugian secara rupiah, kemudian lebih dari 791 kerusakan dikategorikan sebagai rusak berat, rusak sedang, rusak ringan pada infrastruktur, bahkan sampai menelan korban jiwa 10 orang yang meninggal dunia. Ini lebih-lebih terjadi pada cuaca ekstrim di penghujung tahun. Ada banjir bandang, longsor, dan termasuk kondisi terakhir yang saudara-saudara kita di Kabupaten paling barat yaitu di Jemberana. Di Jemberana, baik. Sayangnya saya harus potong sampai sana dulu Pak, karena nanti kita akan sambung lagi menyambung dari 2022 dan juga kemarin yang paling terasa adalah tanggal 2 dan tanggal 3 ya Pak ya. Angin cukup kencang, informasinya di sosmed cukup banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik.
Publik, pemirsa, kita masih membahas tema terkait dengan antisipasi dan waspada cuaca ekstrim. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh narasumber kami di studio dan tidak lupa saya pun turut mengundang Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif di 0361237706 jika ada mungkin opini, pendapat atau mungkin sedikit gambaran kondisi di daerah Anda masing-masing terkait dengan cuaca ekstrim ini. Boleh nanti disampaikan dalam dialog interaktif. Saya akan sambung lagi karena tadi terpotong dengan Pak Rentin gitu berkaitan dengan flashback di tahun 2022 yang ternyata angka kejadiannya mengejutkan ya Pak ya. Iya. 1906 untuk Hampir pulau 2000. sekecil ini. Iya, hampir 2000. Ini sekali lagi kembali kami harus stressing bahwa dominasinya adalah pada cuaca ekstrim Iya. dengan berbagai dampak dan ikutan yang ada, apakah itu ada banjirnya, tanah longsornya, pohon tumbang, bahkan banjir bandang seperti kejadian yang saudara-saudara kita di Kecamatan Mendoyo, Biluk Poh jembatan itu sempat menutup jalur utama jalan nasional. Tetapi yang perlu kami tegaskan di sini adalah bahwa pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakatnya tertimpa bencana. Dalam regulasi Peraturan Gubernur 32 2021 yang telah kami perbarui, pimpinan kita di Bali, Bapak Gubernur dengan segenap jajaran memberi respon terhadap masyarakat Bali, Keramu Bali, Pamekasan ketika terjadi kebencanaan yang kita sebut dengan pemberian stimulan dalam bentuk bantuan sosial tidak direncanakan. Artinya menyasar kepada dua hal. Pertama, kerusakan infrastruktur, apakah dia rumah pribadi atau fasilitas umum, itu diberikan berdasarkan kategori. Kalau fasilitas umum maksimal bisa dibantu sesuai amanat Pergub di angka 100 juta, sedangkan rumah masyarakat itu setara dengan nilai bedah rumah, maksimal di angka 35 juta. Sedangkan kategori kedua adalah untuk santunan, apakah dia meninggal dunia, angkanya 15 juta. Ketika dalam perawatan di rumah sakit juga ada biaya perawatan yang kita berikan nilai sebesar 10 juta, atau ketika cacat tetap seumur hidup mereka itu nilainya 20 juta. Sepanjang 2022 tidak kurang dari 1,4 miliar dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kami sebarluaskan kepada masyarakat kita di Bali di 9 kabupaten kota, dan ada yang khusus di beberapa daerah memang dia mengalokasikan hal yang sama. Salah satunya adalah Badung, kemudian beberapa daerah lain termasuk Gianyar. Jadi dia mengutamakan dulu kemampuan daerahnya. Setelah sudah tidak mencukupi keuangan yang ada di daerah untuk mengakomodir pasca bencana, baru dia mengajukan bantuan itu ke tingkat provinsi yang kami akomodir di bantuan sosial tidak terencana pasca bencana yang kita akomodir di BPBD Provinsi Bali. Artinya pemerintah mencoba untuk selalu ada ya di tengah-tengah kondisi cuaca ekstrim ini. Nah, kita kembali lagi bicara masalah rekapitulasi tahun 2022 yang demikian kita masih ingat, mungkin yang paling parah yang terbaru teringat adalah di Jembrana tadi Pak sampaikan. Nah, bagaimana dengan tahun ini di tahun 2023 baru 5 hari berjalan di media sosial, baru sehari setelah perayaan tahun baru kita sudah melihat di media sosial informasi soal pohon tumbang dan lain sebagainya, karena memang angin yang kita rasakan cukup kencang. Nah, mungkin saya minta ke Pak Gede ya, Pak Gede Wiryajaya untuk menyampaikan apa sebetulnya yang terjadi dari 1 sampai 5 ini, mana yang kategori ekstrim nih kalau dari BMKG? Ya, kalau kita lihat dari datanya itu ya, itu ekstrim kemarin itu yang paling tinggi adalah tanggal 2. Itu angin sampai dengan 39 knot tercatat di Ngurah Rai. Demikian juga tempat lain. Ya, kemudian kita lihat penyebabnya itu beberapa hal, ada konvergensi atau pertemuan angin dari berjejer ya, dari sebagian Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan NTT. Tapi perlu diingat di sini memang betul pemerintah hadir dalam hal ini. Artinya BMKG sudah memberikan peringatan dini, bahkan sudah mengeluarkan press release untuk tanggal 2 dan tanggal 3 terkait dengan kondisi ini. Ya, yang perlu dipahami masyarakat di sini bahwa kita ini harus sadar bahwa kita ada di daerah yang cukup banyak potensi bencananya, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Sekarang musim hujan ini dan itu bencana hidrometeorologi yang bersifat basah, ada banjir, longsor dan teman-temannya kan seperti itu. Demikian juga nanti kalau musim kemarau itu juga ada bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, kemarauan dan teman-temannya. Demikian juga pada saat peralihan musim hujan kemarau maupun sebaliknya. Itu artinya atmosfer kita belum stabil
yang bisa terjadi seperti adanya petir, puting beliung. Nah, seperti itu bisa terjadi. Artinya di sini kita harus selalu waspada dan berhati-hati untuk selalu memanfaatkan informasi yang diberikan oleh pemerintah melalui BMKG ya. Penting sekali. Untuk pengurangan risiko bencana tersebut. Baik. Nah, di sini saya senangnya di Bali ini bahwa tim kebencanaan itu semuanya sangat-sangat bagus sekali sinerginya, solid sekali. Nah, tentunya leadernya kan BPBD ya sebagai anunya lah untuk kebencanaan. Nah, di belakang cukup banyak, ada BMKG, ada SAR, TNI Polri dan lain sebagainya, relawan juga cukup banyak. Jadi apa yang terjadi kita siap untuk itu. Ya, di sini kita lihat kita bersama-sama dengan BPBD maupun instansi lain juga untuk mengedukasi masyarakat sudah dari lama ya Pak ya untuk itu ya. Untuk meningkatkan pertama ada pengetahuannya. BMKG sendiri ada beberapa sekolah lapang yang kita buat. Ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa bumi, sekolah lapang cuaca dan lain sebagainya. Ini untuk meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat. Di satu sisi kita perlu tingkat juga keterampilannya. Nah, keterampilannya apa? Dengan cara simulasi. Nah, jadi kedua ini perlu kita balancekan, pengetahuan yang kita tingkatkan sehingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi dan lain sebagainya, tapi keterampilannya dengan simulasi. Nah, ini BPBD ya biasanya bekerja sama dengan kita selalu bersinergi lah dalam hal ini ya. Nah, untuk kedepannya 2023 ini kita perlu berhati-hati, perlu waspada. Di awal bulan Januari ini sudah jelas ada angin kencang dan sebagainya. Nah, untuk besok masih cukup kencang. Berikutnya akan menurun. Angin dan gelombangnya mulai menurun, mengarah ke normal. Namun perlu diingat bahwa curah hujan akan mulai meningkat karena Januari ini prediksi BMKG merupakan puncak musim hujan untuk wilayah Bali. Itu yang perlu kita hati-hatikan terkait dengan adanya potensi bencana hidrometeorologi. Namun BMKG akan selalu memberikan peringatan dini apabila ada hal-hal yang perlu diwaspadai. BMKG akan segera memberikan peringatan dini melalui semua media yang bisa sampai ke masyarakat. Baik. Nah, rasa seperti itu. Artinya musim penghujan ini belum puncaknya ya, baru memasuki puncak Januari. Jadi yang kemarin kita lihat itu pemirsa baru pembukaan kayaknya. Yang harus tetap waspada artinya masyarakat ini. Saya kembali ke Pak Rentin karena tadi tahun 2022 1906 kejadian. Nah, bagaimana dengan tanggal 1 sampai 5 mengingat ada cuaca ekstrim di mana angin sampai 39 knot yang mana normalnya berapa Pak? Kalau 25. angin kan masing-masing berbeda-beda ya. Kalau suhu bisa kita normalkan, kalau angin ya rata-rata ya. Baik. Gimana tuh Pak kejadian? Saya lihat di sosmed cukup ramai. Ketika di 2022 mendekati angka 2000 total rekap kejadian kebencanaan, di 2023 sekarang baru di tanggal 5 sampai dengan kemarin kami sudah mencatat lebih dari 268 kejadian kebencanaan. 200 baru 5 hari. Dominasinya memang dampak dari cuaca ekstrim. Ada pohon tumbang, tempat ibadah puro dan merajan terbawa roboh dan lain sebagainya. Termasuk diikuti oleh tanah longsor dan beberapa bangunan infrastruktur termasuk tower yang roboh. Tentu perlu atensi dan kerjasama kita semua. Dan kami mencatat juga ada 1 orang yang korban meninggal dunia. Di luar kondisi yang terjadi di perairan. Jadi itu masih di darat ya? Yang masih di darat. Ketika kita flashback beberapa kejadian terakhir dalam 2, 3 dan bahkan 4 hari terakhir, kejadian hilang dan tenggelamnya warga negara asing di salah satu perairan di Nusa Penida, kemudian kejadian tenggelamnya salah satu kapal penyeberangan dari Nusa Penida menuju Sanur, Astungkaro semua penumpang bisa diselamatkan karena mereka memang membawa jaket dan pelampung. Kemudian yang sampai sekarang masih dicari dalam upaya penanganan oleh teman-teman kami tim gabungan Basarnas, TNI Polri dan teman-teman di BPBD Kabupaten Klungkung adalah hilangnya 2 warga negara asing, yang pertama dari Jerman, yang kedua dari Austria. Ketika berbicara kondisi beberapa daerah wisata yang terutama perairan, kami secara intens berkomunikasi dengan teman-teman kami di kewilayahan, pemerintah kabupaten kota, terutama yang memiliki beberapa DTW daerah tujuan wisata yang berkaitan dengan perairan. Katakanlah contoh Denpasar, contoh Badung dan termasuk Klungkung, dengan yang paling dominan menjadi daya tarik utama di Pulau Nusa Penida. Beberapa kejadian terakhir terjadi memang di beberapa pantai yang ada di daerah Nusa Penida. Ketika kami flashback dan diskusi sama teman-teman di kewilayahan, rupanya di beberapa titik spot pantai itu telah diisi
peringatan tentang risiko bahaya. Tetapi yang terjadi justru kita tahulah turis WNA mancanegara itu warga negara asing, mereka justru lebih tertantang ketika melihat dan berhadapan dengan kondisi yang ekstrim. Gelombang yang tinggi lah, di saat gelombang tinggi terjadi hujan lebat lah, angin kencang lah. Mereka justru akan berbangga hati, berbangga diri ketika mampu menaklukkan dalam tanda kutip kondisi ekstrim itu. Nah ini justru tidak baik bagi kondisi pariwisata kita di image dan mata dunia. Oleh karena itu tadi pimpinan Pak Gubernur, Pak Wagub dan Pak Sekda langsung turun tangan memberi arahan kepada seluruh Bupati Wali Kota Bali melalui Dinas Pariwisatanya untuk lebih intens pendekatan dan bahkan turun langsung pertama kepada teman-teman pengelola DTW, lebih sering, tidak pernah bosan dan selalu memberikan himbauan kepada para pengunjung, terutama turis mancanegara, ketika di saat mereka beraktivitas di perairan terjadi cuaca ekstrim, hujan lebat atau sangat lebat, dibarengi dengan angin kencang, tidak berlebihan ketika sementara waktu demi keselamatan jiwa manusia, sementara waktu kegiatan dan aktivitas wisata air dihentikan sementara waktu dalam rangka kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hari ini operasi hari keempat yang dilakukan oleh teman-teman kami di Basarnas bersama tim gabungan TNI Polri, mudah-mudahan membawakan hasil. 2 warga negara asing itu bisa kita selamatkan. Tentu kita turut berduka untuk kemalangan yang ditimpa oleh para wisatawan ini dan juga masyarakat mungkin menjadi korban, dan berharap mudah-mudahan lekas ditemukan. Nah, tapi kita masih akan sambung lagi perbincangan kita pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan sambung usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Wacana Publik. Kami masih menunggu Anda untuk bergabung di dialog interaktif kami di 0361-237706 jika ada dari Anda yang menyampaikan opini atau pendapatnya terkait tema kita kali ini, yakni antisipasi dan waspada cuaca ekstrim. Kita akan sambung lagi karena tadi Pak Rentin sempat menyinggung terkait kejadian yang terjadi di laut, begitu bukan hanya di darat akibat cuaca ekstrim kemarin. Saya juga ingin bertanya kepada BMKG terkait dengan gelombang laut yang cukup tinggi ya Pak ya akhir-akhir ini. Saya lihat di berita juga cukup banyak pelabuhan di Indonesia yang akhirnya harus menutup operasinya begitu karena kondisi gelombang laut yang sangat tidak bersahabat dan sangat tidak aman untuk dilewati. Bagaimana dengan perairan di sekitar Bali Pak akhir-akhir ini? Kita sudah tahu ada kasus kemarin kapal akhirnya tenggelam gitu ya Pak ya, terbalik kalau tidak salah. Apakah itu memang kondisinya tidak aman untuk dilewati saat itu, tidak ada peringatan atau seperti apa Pak? Begini ya, terkait dengan informasi meteorologi maritim ya di kelautan, BMKG Wilayah 3 itu sebagai mandatori untuk informasi maritiman. Ya, kita mendapat kewenangan untuk memberikan peringatan dini maupun informasi terkait dengan gelombang dan sebagainya kemaritiman itu untuk wilayah Bali sampai dengan Sumbawa. Itu wilayahnya kita. Ya, dan kami selalu memberikan peringatan dini maupun informasi terkait dengan kondisi cuaca di pelabuhan, kondisi penyeberangan maupun di masing-masing pelabuhan tersebut. Itu kita berikan informasinya dan disampaikan ke semua stakeholder. Bahkan di pelabuhan juga kita berikan. Nah, di pelabuhan sendiri saat ini kita sudah memasang beberapa display juga. Di Padang Bayi ada, di Gilimanuk ada, di bandara juga ada, di Benua juga ada. Dan kami pastikan bahwa display itu harus on dan setiap hari harus kita laporkan ke pusat itu. Display itu berisi apa saja Pak? Berisi informasi terkait dengan kemaritiman. Kalau di pelabuhan, kalau di bandara tentunya terkait dengan meteorologi penerbangan. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga memasang AWS, Automatic Weather Station, seperti di Gilimanuk kita pasang, di Padang Bayi juga kita pasang. Di sana kita bisa tahu seberapa informasi cuaca saat itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di di sana untuk keputusan di KSOP dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengambil keputusan di samping terkait dengan informasi peringatan dari BMKG. Dengan pertimbangan itu juga sehingga mereka bisa melaksanakan untuk kepentingan keselamatan pelayaran, apakah dibuka tutup atau dipersilakan untuk berlayar. Nah, karena kita tahu apabila katakanlah pelayaran dan penyeberangan itu ditutup, ini masyarakat kan bisa aja tadi ramai itu. Tapi begitu melihat informasi dari display tersebut, informasi dari BMKG bahwa ini memang benar karena cuaca ekstrim, sehingga perlu dilaksanakan penutupan untuk kepentingan selamat penerbangan. Kalau kami lebih baik kita
terlambat sampai ke tujuan daripada nggak pernah sampai ke tujuan. Betul. Kan lebih baik terlambat. Nah, makanya kita memasang display di sana. Ini untuk kepentingan masyarakat juga. Baik. Sampai kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait di instansi tersebut, di pelabuhan maupun di bandara. Baik. Seperti itu. Artinya kondisi laut di sekitar Bali ini memang kurang bersahabat akhir-akhir ini ya Pak, benar demikian? Ya, kalau kita lihat gelombang juga di perairan selatan itu cukup tinggi, saat ini sampai dengan 4 meter, bahkan kemarin sampai yang di laut lepas itu sampai dengan 5 meter. Terus kalau di utara itu agak kecil ya, sampai dengan 2, tapi kita tetap berikan peringatan ini apabila gelombang sudah melebihi 2 meter, kita selalu berikan peringatan dini. Ya, namun untuk kepentingan buka tutup pelabuhan itu menjadi kewenangan daripada pihak di pelabuhan tersebut. Baik, itu ya Pak tapi ya. tentunya mempertimbangkan informasi dari BMKG. Dan ternyata itu pun informasinya dapat diketahui publik begitu ya? Bisa. Ya. Baik, melalui kita berikan aplikasi. semua WA group, semua ada Telegram, ada koran media sosial. Kita ini kan informasi publik ya, Betul. wajib diketahui masyarakat. Kita berikan. Bahkan informasi terkait dengan cuaca ekstrim kita sudah sampai level kecamatan. Ya. Itu. Dan kita juga verifikasi terus karena kita di Bali aja masang 105 penakar cuaca, penakar hujan yang kita pasang 105 untuk memverifikasi perakiraan kita. Ya. Jadi kita nggak ngelepas saja perakiraan seperti itu, kita verifikasi terus sampai berapa persen verifikasi kita kebenarannya, akurasinya, dan perlu kita tingkatkan terus. Banyak cara kita meningkatkan akurasi ini. Baik. Ada sekolahnya, ada peralatan kita tingkat dan lain sebagainya. Baik. Artinya BMKG selalu berusaha meningkatkan akurasi perakiraannya. Baik, dan penting rasanya masyarakat juga untuk kemudian update ya, Ya. terkait dengan informasi ini, karena bukan hanya tugas dari beliau-beliau ini saja untuk mencegah akibat dari cuaca ekstrim, tapi kita juga secara proaktif harus Ya. turut memantau kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Nah, Pak Rentin, tanggapannya dengan kondisi gelombang tinggi ini, artinya masyarakat karena dari kacamata BPBD ya tentunya ingin Ya. menghindari adanya bencana dan lain sebagainya, haruskah menghindari lautan ya untuk sementara waktu? Respon pertama dulu terhadap apa yang selalu update dari BMKG, 2 kata, Ya. akurat dan valid. Apalagi sekarang teman-teman BMKG sudah, ketika dulu saya ingat betul, rilis perkiraan cuaca itu masih basisnya kewilayahan kabupaten kota. Kabupaten kota. Sekarang sudah sangat rigid ya Pak Wiri ya, Bahkan sampai- sudah berbasis sampai kecamatan. Ya, ya. Ini tentu sangat detail sekali, oleh karena itu ketika BMKG sudah mengeluarkan rilis resmi, patut kita waspada, meningkatkan kesiapsiagaan ketika kita berbicara tentang kondisi kemaritiman. Beberapa kejadian yang terjadi terakhir tentu menjadi perlu kita sikapi ke depan. Tidak hanya kami di tugas penanggulangan bencana dengan berbagai stakeholder yang membantu kami, tetapi juga seluruh pihak, terutama masyarakat. Kita di PB, di penanggulangan bencana itu ada istilah mengenali berbagai potensi ancaman bencana, itu pertama. Ketika sudah ada warning dari pihak BMKG bahwa akan ada cuaca ekstrim, salah satu cirinya adalah potensi gelombang tinggi. Ya. Kita harus berusaha untuk mengurangi risiko. Mengurangi risiko salah satunya ya jangan beraktivitas di pantai, di tengah laut lebih-lebih. Ya. Ketika itu kita sudah tahu mengurangi risiko untuk bisa. Hal ketiga, penyelamatan dan menyelamatkan diri. Penyiapan strategi untuk penyelamatan diri. Karena memang esensi dari PB itu sendiri, penanggulangan bencana itu sendiri adalah penyelamatan jiwa manusia sebanyak-banyaknya. Kita berkeinginan bencana memang tidak bisa kita hindari. Betul. Selalu akan terjadi di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengatur strategi, menyiapkan strategi pengurangan risiko bencana untuk bisa penyelamatan jiwa manusia yang sebanyak-banyaknya. Strategi dan image zero victim Pak Wiri ya, Ya. untuk penyelamatan dan tidak ada angka meninggal dunia itu kita harapkan untuk bisa tercapai. Dan masifnya kejadian bencana, bahkan kalau kita melihat kesepakatan secara dunia internasional ada 14, sekarang ada 15 ancaman bencana dengan masuknya potensi likuifaksi, berangkat dari pengalaman buruk teman-teman kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Palu di Sulawesi Tengah, terjadi likuifaksi pasca gempa dan berpotensi tsunami. Kita pun di Bali sesungguhnya terkagetkan, ternyata Bali juga memiliki dan menyimpan potensi likuifaksi. Ini kajian besar yang dilakukan oleh teman-teman kita di Pusat Kajian Bencana Universitas Udayana di beberapa daerah, contohlah di Klungkung, Ya. kemudian sebagian Gianyar,
termasuk mungkin sebagian Badung dan Kota Denpasar bahkan ada potensi kendati pun kecil dalam Apa itu kategori likuifaksi, Pak? likuifaksi. Terjadi pergeseran ketika gempa, kemudian potensinya ada tsunami di beberapa tanah bahkan pemukiman warga. Di Palu sendiri ada satu kelurahan yang mengalami pergeseran dari satu tempat ke tempat lain, satu desa, satu kelurahan Bergerak artinya. bergerak, perpindahan dari satu tempat, dan perpindahannya sangat ekstrim. Ya. Bahkan tenggelam satu kelurahan yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Potensi itu ada di Bali, kendati pun ringan. Setelah pemetaan dan dilakukan kajian lapangan oleh teman-teman kami di Pusat Kajian Bencana Universitas Udayana. Baik, tidak menyangka ya. Tidak Artinya menyangka kita. tetap harus waspada pula. Tetap harus waspada. 2023 ini dibuka dengan kewaspadaan artinya. Saya kembali lagi ke Pak Wirya ini membahas soal tahun 2023 ini. Saya ingin melihat sepanjang apa nanti musim penghujan ini akan berlangsung, Pak, atau kondisi cuaca ekstrim ini akan berlangsung sampai kapan kira-kira? Apakah ada prediksinya? Begini, prediksi terhadap curah hujan ini kan puncaknya kita prediksi pada bulan Januari ini. Ya. Nah, BMKG mengeluarkan perkiraan musim 2 kali setahun, bulan Maret dan bulan September. Yang gitu. Bulan Maret ini akan mengeluarkan perkiraan musim kemarau kita keluarkan. Ya. Nah, setelah Januari ini musim hujan puncaknya, tentu setelah ini dia akan langsung menurun mengarah ke musim kemarau seperti itu. Nah, sampai kapan ini ekstrim terjadi kan seperti pertanyaannya. Betul. Ya, jadi kita melihat ini terjadinya ekstrim ini karena kita masih di puncak musim penghujan. Baik. Nah, yang kita takutkan nanti kalau terjadi katakanlah di sebelah utara Australia ini terjadi pusat tekan rendah yang menguat menjadi tropical cyclone, ini bisa memperburuk kondisi, bisa hujan lebat, angin kencang maupun gelombang tinggi. Nah, berkait dengan program BMKG ini tahun 2023 ini BMKG mempunyai inovasi baru terkait perakiraan. Kita membuat IBF Impact Based Forecast. Jadi perakiraan terkait dengan dampaknya itu. Jadi kalau hujan sampai dengan sekian jam, 3 jam berturut-turut itu dengan kekuatan intensitasnya lebat, sangat lebat maupun ekstrem, BMKG sudah mengeluarkan. Jadinya daerah ini hujannya lebat, dampaknya bisa jadi begini, arahnya seperti ini. Baik. Itu sudah kita keluarkan juga di tahun 2023 ini. Jadi kalau dia hujannya lebat 3 jam, jadi bisa jadi longsor, potensinya longsor, bisa genangan segala macam, arahannya seperti ini. Baik. Nah, Jadi itu lengkap yang ya, perlu Pak ya. kita- Bukan hanya cuacanya saja ya, tapi juga dan, dampaknya. Ya, terkait juga kebutuhan masyarakat dan perhatian masyarakat terhadap informasi iklim juga semakin meningkat. Jadi kita harus menyesuaikan Betul. dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Baik. Jadi kita nggak bisa tetap seperti dulu itu. Ya, Kita ya. juga harus menyesuaikan, Mengikuti, berubah ya. dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Baik, untuk di Bali sendiri, adakah daerah-daerah yang potensi rawannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga masyarakat sekitar sana dapat lebih waspada nih, Pak? Adakah mungkin kabupaten-kabupaten yang memang potensi curah hujannya mungkin dan lain sebagainya itu lebih ekstrim? Ya, dari sisi curah hujan ya, kalau dari sisi wilayah tentunya BPBD yang paling tahu daerah mana yang rawan. Itu disambung Beliau sudah karantin ya? memetakan. Siap. Kalau saya dari sisi curah hujan ya, Ya. curah hujan itu kalau wilayah Bali itu Bali Tengah tentunya itu merupakan curah hujan paling tinggi selama ini. Bali Tengah seperti Jatilui, Besakih, Karena itu, daerah karena itu dataran secara tinggi ya? topografi, geografi juga sangat mungkin karena dia kan daerahnya adalah perbukitan, Betul. pegunungan, itu wajar seperti itu. Dan biasanya dia juga musim hujannya masuk lebih awal daripada daerah lain seperti Nusa Penida maupun pesisir Bali Utara. Dan panjang musimnya pun biasanya lebih panjang. Ya, jadinya dia masuk musim hujannya lebih dulu, tapi masuk musim kemaraunya paling akhir. Sehingga panjang musim hujannya lebih panjang daripada tempat lain. Nah, ini juga pertimbangan bagi kita karena kita melihat juga curah hujannya daerah mana yang paling tinggi sampai ribuan dalam setahun. Ya, Yaitu baik. artinya kalau curah hujan udah ribuan itu setahun, tahunan itu. Kalau bulanan biasanya cuma ratusan aja. Nah, kemarin itu kan Jatilui sampai 355 dalam satu hari. Dalam satu Makanya hari. kita waduh ini bukan ekstrim lagi, ekstrim. 2 kali lipat ekstrimnya betul. ya. Dan kita perlu waspada untuk itu. baik. Rekor, bahkan sampai bilang rekor waktu ini kayaknya Ya, Pak Wirya bilang beberapa yang di Jatilui. tempat itu menunjukkan rekor baru Rekor dari baru. sekian puluh
tahun data yang kita miliki. Baik, Ya, itu ya Pak ya. Nah, ya. saya sebetulnya ingin tanya Pak Raden juga, karena betul tadi disampaikan oleh Pak Wirya, BPBD yang lebih tahu daerah mana nih daerah mana. pemetaan rawan khususnya 2023 supaya kita bisa lebih waspada. Tapi di sesi berikutnya ya Pak ya, Ya. kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Wacana Publik. Informasikan bahwa perakiraan dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini mungkin masih akan terjadi di bulan Januari karena musim penghujan puncaknya akan ada di bulan Januari ini. Untuk itu kita juga ingin mengetahui pemetaan daerah-daerah di Bali yang mungkin berpotensi kerawanannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya sehingga masyarakatnya harus lebih waspada. Adakah Pak? Iya, ada. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di pusat itu di akhir 2021 ada namanya disebut dengan peta rawan bencana. Ya. Di tiap jenis hasad dan ancaman bencana, apakah dia ancaman gempa, tsunami, tanah longsor, banjir dan seterusnya, itu tiap daerah kabupaten kota di Provinsi Bali dia dipetakan. Ketika berbicara cuaca ekstrim seperti sekarang, hampir seluruh wilayah di Provinsi Bali memiliki potensi ancaman tersebut. Cuman yang membedakan adalah ketika katakanlah tanah longsor, banjir, berbeda kondisi dan kategorinya antara Karangasem dengan Denpasar. Katakanlah potensi Karangasem tinggi, sementara Denpasar dalam kategori sedang, lebih rendah dia. Ada tetap ancaman itu, tetapi relatif lebih tinggi Karangasem ketika dibandingkan dengan Denpasar. Ya. Demikian juga ketika kita melihat Badung, Tabanan, Gianyar. Tanah longsor yang paling tinggi di Bali ketika berbicara acuan kita adalah peta risiko bencana tanah longsor, Ya. tertinggi Karangasem. Kemudian diikuti Bangli, sebagian Kelungkung, Badung di daerah utara, Tabanan sebagian kecamatan di utara, Pupuan dan seterusnya, di beberapa kecamatan di Jembrana, sebagian kecil di Denpasar, ada juga di Gianyar. Baik. Dalam kategori sedang sampai ringan. Yang tinggi tadi Karangasem, Bangli dengan sebagian Buleleng. Untuk tanah longsor ya. Tanah Pak? longsor. Ketika berbicara banjir, hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Bahkan Denpasar yang notabene kita kategorikan sebagai kota, kejadian terakhir di Oktober 2022, Ya. itu di Purademak salah satu Betul, contoh, betul. naiknya sungai, itu banjir sampai setinggi dada orang dewasa. Ini tentu potensi dalam, tidak lagi sedang, tetapi tinggi ancaman dan potensi terhadap banjir tersebut. Demikian juga peta rawan bencana terhadap ancaman bencana lainnya yang ada di Provinsi Bali yang saya sebut 15 tadi. Ya. Terakhir sampai likuifaksi. Pemetaan likuifaksi sendiri merata hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali. Per kabupaten kotanya ada dia kategori ringan, kategori sedang, kategori kalau tinggi likuifaksi belum ada di Bali. Mudah-mudahan tidak ada, dan itu tetap sekali lagi esensi kita adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Baik, ada satu lagi juga yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan akhir-akhir ini cukup banyak kasus pohon jatuh, Pak, akibat angin kencang. Nah, kemudian apakah ini juga masuk dalam ranah pencegahan BPBD atau imbauan kepada masyarakat khususnya di tengah kondisi angin kencang saat ini, Pak? BPBD oleh Undang-Undang Penanggulangan Bencana 24/2007 diamanatkan 3 peran. Kami di satu sisi memegang peran dan fungsi komando sebagai komando, kemudian koordinasi, dan sekaligus pelaksana. Di peran kedua inilah kami BPBD harus merangkul berbagai pihak. Ketika berbicara konteks potensi ancaman bencana atas pohon tumbang, kami berkoordinasi dan merangkul teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pertamanan dan berbagai istilahnya di kabupaten kota untuk melakukan upaya-upaya dini, kesiapsiagaan dan langkah preventif, perompesan, peremajaan, pemotongan dan lain sebagainya. Atas kondisi yang secara kuantitatif jumlah yang begitu banyak, tentu tidak seimbang dengan di satu sisi keterbatasan personil kami dengan teman-teman kami di Dinas Lingkungan Hidup, di sisi lain keterbatasan sarpras kami. Alat pendukung kami sangat minim sekali. Oleh karena itu sering kami berkeluh kesah kepada pemerintah pusat melalui BNPB, mau kami Bali tidak hanya sebatas dijadikan tuan rumah berbagai event internasional, mau kami juga didukung berbagai peralatan yang dalam rangka kesiapsiagaan. Sejauh ini cukup memang, tetapi perlu upaya optimalisasi dan peningkatan. Teman-teman kami di Kapkota bergerak, bahkan di Kota Denpasar patut kita beri apresiasi dan acungi jempol, bahkan setiap
batang pohon besar yang ada di jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan umum itu bahkan kalau tidak salah diasuransikan. Artinya ketika terjadi pohon tumbang sampai menimpa warga meninggal dunia dan lain sebagainya, itu pemerintah daerah hadir, pemerintah kota hadir untuk memberikan respon, memberikan santunan dan sebagai stimulan kepada warganya. Dan kita tidak berharap itu terjadi di tengah kita, kendati pun kita ibaratkan kita seorang pengendara sepeda motor memakai helm selamat sampai tujuan, itulah bagian dari upaya kesiapsiagaan kita, bahwa kita siap. Di sisi lain kita telah memenuhi dan taat pada regulasi dan aturan yang ada. Ini cukup memprihatinkan ya, karena selain pohon tumbang juga bahkan kemarin kita dengar ada kasus papan reklame begitu yang juga tumbang. Betul. Saking kerasnya angin ya Pak ya pada Angin, betul. tanggal 2 dan 3 itu kalau tidak salah, turut berduka untuk kejadian-kejadian itu. Nah, kemudian untuk menghadapi tahun 2023 ini diawali dengan begitu banyak kejadian, begitu apa kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak? Mungkin ke Pak Ranti dulu baru lanjut ke Pak Wirya. Tahun ini kira-kira apa saja yang harus kita lakukan? Pertama dan utama, selalu ikuti berbagai perkembangan dan update informasi penting yang teman kita BMKG keluarkan. Jangankan masyarakat, jangankan publik, kami aparat pemerintah resmi dalam bidang penanggulangan bencana, acuan pertama dan utama kami tetap rilis resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Ketika BMKG sudah memberikan rilis, bahkan di dalamnya ada warning, perlu kita tingkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita. Apalagi tadi sudah disampaikan, rilis perkiraan cuacanya sudah sangat rigid, berbasisnya kecamatan. Ketika tinggal di Selemadeg, misalkan di sana diberi warning rilis oleh BMKG, akan terjadi hujan lebat dalam kurun waktu 2 hari ke depan. Kita perlu tingkatkan kewaspadaan. Tadilah rumus PB itu, penanggulangan bencana itu, kenali berbagai ancaman potensi bencana, kurangi risikonya. Kalau kita sudah tahu hujan lebat, angin kencang, mau tunda dulu perjalanan, karena ketika kita berjalan di jalanan ada potensi dan ancaman pohon tumbang, risikonya berat, bisa menimpa kita. Stay di rumah adalah pengurangan risiko, siapkan strategi untuk penyelamatan diri. Sekali lagi, esensi dari PB adalah menyelamatkan jiwa dan manusia yang sebanyak-banyaknya. Itu jadi harus mengenali lingkungan. Harus mengenali lingkungan dan juga potensi ancaman bencana itu. Informasi ikuti dari BMKG. Baik, dari BMKG hampir sama Pak. Ya, mungkin pada kesempatan baik ini kami memberikan himbauan ya. Yang pertama, harus selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, longsor, banjir, dan sebagainya sebagai dampak daripada cuaca ekstrim yang terjadi pada bulan Januari ini. Yang kedua, agar masyarakat selalu mengupdate informasi dari BMKG, terutama peringatan dininya, ini untuk pengurangan risiko bencana, dan diambil dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang penting, baik dari BMKG, dari BPBD, dan lain sebagainya. Artinya sumbernya resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, saya rasa masyarakat kita agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bersifat hoax. Karena biasanya kalau ada kebencanaan biasanya ada aja seperti itu. Nah, kemudian BMKG sendiri itu apabila masyarakat masih memerlukan informasi ya terkait dengan baik cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami, bisa menghubungi BMKG di nomor telepon 0361 75 1122. Untuk operasional kami standby 24 jam. Jadi 7 hari 24 jam. Itu sama dengan teman-teman di BPBD. Karena tidak pernah kebencanaan itu bilang nyepi, hari nyepi. Makanya kita standby terus. Tidak pernah izin dulu ya? Tidak pernah izin terus. Jadi kita harus selalu siap melayani masyarakat. Baik. Seperti itu. Dan tim BPBD pun siap 247 juga? 247, betul sekali. Personilnya juga, wah tidak main-main. Tidak libur terus. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Namun sebelumnya Pak, mungkin ada juga yang menarik lagi, yang satu lagi yang sebelum kita berpisah begitu terkait dengan persiapan 2023 ini yang tadi Pak sampaikan BMKG bahwa Januari ini adalah puncaknya begitu ya Pak ya, sehingga yang harus diwaspadai apa saja Pak? Angin kencang, kemudian curah hujan. Boleh sekali lagi informasikan kepada masyarakat? Ya, pada puncak musim hujan ini Januari kita prediksi pertama adanya bencana hidrometeorologi. Yaitu pertama bisa jadi hujan ekstrim,
Hujan ekstrim turunannya bisa jadi longsor, Pak ya, longsor, Banjir. udah itu banjir itu turunnya daripada hujan ekstrim. Kemudian angin kencang bisa terjadi. Kemudian di laut ada gelombang tinggi perlu apalagi masuk ekstrim ya, makanya perlu diperhatikan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Baik. Ya, saya seperti itu. Baik, Ya. kurang lebih itu ya. Dan Kurang lebih itu. terutama masyarakat, saya lihat nih masih banyak yang main-main ke pantai, Pak. Padahal kemarin sudah ada imbauan ya, pada tahun baru kalau bisa stay at home gitu ya, Pak ya. Sementara waktu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Wirya dan juga Pak Rentin untuk Baik, informasinya. Kita perlu juga rasanya untuk sekali lagi mengimbau masyarakat bahwa betapa pentingnya ini waspada cuaca ekstrim, meskipun kita sadari bersama bahwa di awal tahun 2023 kita diwarnai dengan beragam kejadian begitu. Namun kejadian ini tidak patut rasanya untuk membuat kita panik atau takut berlebihan. Namun harus dijadikan sebagai kaca begitu ya, cermin untuk menghadapi tahun 2023 mendatang. Sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Rentin dan juga Pak Wirya tadi, bahwa kita harus selalu mengupdate informasi dari utamanya BMKG dulu untuk cuaca, dan juga jika perlu keamanan-keamanan lainnya bisa langsung jika mengontak Pak Rentin ini siap sedia untuk menyampaikan data yang sudah di luar kepala nih sepertinya. Saya ucapkan selamat bertugas ini untuk Pak Wirya dan juga Pak Rentin, karena pasti akan berat ke depannya untuk menghadapi tahun 2023, dan kita berharap tidak ada lagi kejadian dan masyarakat dapat kemudian menghindari potensi-potensi bencana yang mungkin muncul di masa mendatang. Akhir kata saya Galuh Praba dan seluruh kru pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap waspada dan lindungi diri serta pahami potensi bencana yang terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa. Om Santi Santi. Kemanusiaan